Ya udah guys, balik lagi dengan gadget ID di sini. Nah, di video kali ini gue mau nge-review Earphone Free One S. Earphone Free One S ini menarik banget guys, karena dia sudah support IPX7, ada game mode, dan dia punya 4 mikrofon. Ya. Nah, pertama di dalam itu sudah ada kabel USB Type-C-nya, jadi lu nggak usah khawatir untuk ngecas. Terus kedua, ada 4 eartips cadangan yang bisa lu atur. Terus eartipsnya nanti bisa lu ganti-ganti sesuai dengan selera kuping lu nantinya. Terus ada juga buku manualnya supaya lu nggak bingung. Dibaca, oke, dibaca. Desainnya itu matte, dia nggak ninggalin sidik jari di sini ya, dan plastik tapi nggak ringkih ya guys ya. Dan di sini ada indikator baterai buat ngasih tahu sisa berapa sih baterai yang bisa lu pakai ya. TW100 Design by Earphone ya. Dan dia di belakangnya sudah ada USB Type-C yang pengecasan super cepat. Seperti biasa nih, ini kas Earphone ya. Desainnya minimalis, kecil, supaya bisa langsung enak dikantongin ya, karena desainnya dia lonjong. Jadi nggak bulky gitu ya. Nah, untuk TWS sendiri, kalau kita buka, boom ya. Case-nya di dalamnya ada L dan R. Ini charging manual ya, magnet, dan ini ya kalau lihat di sini ya, dia tuh kencang magnetnya. Tuh, jadi dia nggak bikin cepet jatuh gitu guys ya. Jadi si Earphone ini dia sudah punya 2 mikrofon di sebelah kiri dan kanan, jadi total ada 4 mic ya di sini ya. Bagian belakang ada L dan R, dan ini eartipsnya seperti gue bilang lu bisa buka ya, bisa diganti-ganti sesuai cari dengan selera lu sendiri. Kita coba yang kanan dulu ya. Pertama, masukin lubangnya fokus. Kalau udah masuk, lu puter, puter ke arah dalam, artinya kena telinga. Jadi masukin switch, yang kiri juga masukin switch. Nah, kalau udah gini, apa yang dirasa? Jadinya ngunci guys. Nggak akan jatuh. Ya, dipakai lari juga gue jamin ini nggak jalan. Nah, yang gue rasain kesan pertama menggunakan TWS itu bener-bener kedap ya. Noise cancellation-nya sangat bagus ya, sehingga suara keluar tuh bener-bener langsung kedap, keblokir ya. Lagi-lagi gue bilang ini cocok buat kalian yang memang fokus pengen dengerin musik, fokus pengen kerja, fokus pengen tenggelam dalam alunan musik ya guys ya. Ini sangat baik banget. Nah, untuk connectionnya ini ada 2 tipe. Pertama, lu bisa konekin via Bluetooth seperti biasa ya. Earphone One S ini nanti kalau udah connect di sini kelihatan ya. Di handphone gue sih ada pilihan untuk AAC, phone call, media, itu default langsung dinyalain aja. Nah, yang menarik aja, Earphone itu punya aplikasi. Jadi kalau lu pakai aplikasinya Earphone, ini banyak fitur-fitur yang bisa lu pakai kelebihannya dari TWS ini. Jadi nanti lu seperti biasa ya login. Kalau belum punya akunnya, mending bikin aja akunnya biar gampang. Udah connect nih ya, Earphone Free One S di sini ya. Di keuntungannya kita jadi tahu indikator si baterainya, si case-nya ya. 38%, kiri kanannya masih 100%, masih enak nih. Di aplikasi ini bisa apa aja sih? Kalau kita klik ya, bagian luar itu ada game mode ya. Nanti kita jelasin apa itu game mode. Intinya, ini bisa ngereduce latensi dari TWS lu. Jadi kalau lu pengen main game dan pengen delay-nya diperkecil ya, aktifin game modenya. Nanti kita akan bahas. Terus ini yang menarik, ada Earphone Equalizer. Jadi ada default ya, Earphone Classic, ini signature-nya dia. Dan kedua ada preset equalizer yang bisa lu pilih-pilih sesuai dengan selera lu. Misalnya lu pengen sedikit agak ngebass, pilih bass boost. Pengen yang sedikit agak ngecering, pilih treble boost ya. Atau pengen yang agak smooth bassnya, atau yang treble-nya agak smooth gitu. Atau lu nggak puas lagi, lu bisa masuk ke custom equalizer ya, seperti yang gue buat ya. Gue biasanya lebih senang yang modelnya agak V-shape misalnya gitu ya. Lu bisa atur sesuai dengan selera lu. Easy. Ini makin berkembang nih Earphone gue seru ya. Terus ini yang menarik ya, custom control. Jadi TWS ini bisa disetting untuk kontrolnya. Misalnya yang bagian kiri volume down, tap sekali mau volume up, volume down bisa diatur. Yang kanan mau tap 2 kali untuk play and pause bisa diatur. Jadi lu nggak usah khawatir, perfect, lengkap. Nah, itulah segala fitur yang ada dari TWS ini, kecil tapi signifikan. Untuk Bluetooth-nya yang udah gue cobain selama 1 minggu ini ya, gue untuk ke kantor gawe ya, masuk ke toilet nggak begitu ada masalah signifikan, tetap connect ya. Untuk standar gue ya, untuk melewati beberapa macam gedung-gedung dan koridor, tapi overall ini gue bisa bilang ini sangat baik. Juga yang paling gue suka adalah dia ketepatan koneksi. Jadi kalau gue tutup gini ya, dia tuh langsung mati cepat di sini ya, Bluetooth-nya langsung hilang gitu ya. Ini tipikal TWS yang berkelas seperti itu biasanya. Terus kalau misalnya gue mau connect lagi misalnya nih, gue cukup buka aja case-nya, tuh lihat langsung connect ya, tuh langsung Earphone. Nah, terus gimana untuk latensinya atau ketika kita berpakai untuk main game? Nah, ini kita bilang ini latensi tes ya, lu bisa tes di sini nih. Nah, jadi gue pengen kalian tahu di sini, dengerin sendiri ya mikrofonnya seperti apa untuk latensi. Jadi ini gue mau mic-nya gue ambil ya.
Tuh, sekitar 300 milisecond ya. Kita coba dengerin. Tuh. Ya kan? Lagi. Ya, nggak ada masalah kan? Lagi. Tuh. Tuh. Nah, tadi seperti kita dengar sendiri ya, untuk sosial media itu nggak nemu masalah sama sekali yang online ya. Apalagi lu nonton film yang offline gitu ya. Gue yakin ini nggak ada kendala sama sekali. Dan tadi gue juga udah buktikan ya bahwa tadi lancar walaupun dia ya, dan tadi kita udah lihat delaynya itu sekitar 300 milisecondan ya. Jadi 300-an milisecond. Nah, gimana kalau kita latensinya kita kurangi dengan game mode. Tadi bunyi ya, game mode. Kita tes lagi. Cep. Lihat. Wow. Ya, jadi memang tadi ada lumayan signifikan ya, dari 300-an ke 220 milisecond. Jadi dia memang improve ketika lu pakai game mode. Dan ini penting buat kalian yang senang bermain game, terasa signifikan game modenya diaktifin ya guys ya. Nah ya, jadi untuk play and pause tadi seperti gue bilang ya, ini bisa disetting. Ya, ini sebagai sampel aja kalau kalian pengen lihat ya. Tiap 2 kali ini gue setting untuk play and pause ya, yang kiri. Tuh ya, play and pause. Kalau gue mau next 3 kali, tuh 2, 3. Oke, ini sesuai dengan settingan yang gue pilih ya. 1, 2, 3 dia previous track. Nah, seperti itu ya. Kalau gue pengen volume ya, boom. Volume up. Nggak ada masalah sama sekali. 1, 2, 3. Open YouTube. Lihat. Tuh. Ya kan? Keren kan? Nah, jadi emang untuk delay dan touch control almost perfect ya guys ya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu soal mikrofonnya. Jadi, gue udah coba tadi ya untuk mikrofon di luar dan di dalam, dan gimana noise cancellation yang meredus suara dari kebisingan di sekitar kita. Gue ambil 2 sampel ketika gue dalam indoor dan gimana ketika gue di pinggir jalan ya guys ya. Lu yang sendiri menilai kualitas mikrofonnya seperti ini. Oke guys, kali ini gue sedang cobain si TWS terbaru dari Earphone ya, Earphone One S. Ini Earphone One S ya? Ya benar ya, jadi ini Earphone Free Wireless ya. Gue coba di sini guys ya. Dan ini gue sekarang lagi ada di indoor dan gue sedang rekam di Android ya. Kita mau coba tahu yang sebelah kiri. Kalau kita ngomong ini seperti ini ya, sebelah kanan. Kalau kita coba dan tes. Oke, kalau di sini kelihatan ya, dia volumenya besar di sini ya. Nah guys, ada satu hal yang mau kita bahas saat ini yang penting dan menarik. Kalau seperti ini ya, the whole point dari review adalah suaranya, audio signature dari si TWS ini. Ini klasik ya. Pertama kita mau bicara soal volumenya dulu. Jadi TWS ini memang di bawah standar gue dalam volume. Jadi maksudnya powernya. Biasanya gue dengerin TWS itu di 70% ya. Baru enak. Tapi menariknya, ada kalanya gue harus ke 100% biar lebih menggelegar. Dan ini yang gue khawatirkan tidak terjadi. Jadi biasanya kalau lu TWS volume 100% itu suaranya sedikit terdistorsi dan sedikit agak bassnya blebek atau treble-nya terlalu ngecering gitu ya. Ini enggak. Begitu gue 100%-in, wow, tetap sama dan kualitasnya sangat baik. Selamat gitu ya. Jadi gue sempat khawatir tapi ternyata puas banget. Dan kedua, dia nggak netral, jadi agak sedikit V-shape ya. Dan ini yang mau gue bilang, dia clean banget. Jadi lagu pertama yang gue coba itu biasanya ya, gue nyobain lagunya si Bon Iver di Exile ini ya, dengan Taylor Swift, yang suara rendahnya itu kedengaran sangat jelas. Ya, keren. Dan gue juga penasaran transisinya dari suara laki-laki ke cewek di Taylor Swift itu juga clean. Ya, tricky part di sini tuh kelewat lulus dengan baik menurut standar gue. Dengerin bassnya di lagu Jisoo yang pertama, intro pertama itu, dia nggak punchy, ya, tapi dia terasa white, yang mana gue suka. Tapi kalau gue bilang ini 8,5 tuh 10 ya. Jadi bassnya itu clean, nggak begitu nampol, tapi clean. Jadi gue ngerasanya pas. Even gue pakai yang 100%, demnya itu demnya white gitu ya, enak. Dan dengerin lagu-lagu wanita dan grup band yang banyak instrumen musiknya, ini senang banget gua ya. Treble-nya nggak ngecering, jadi nggak bikin sakit di kuping ya, karena gua tuh bukan tipikal orang yang sukanya kering gitu ya atau ngecering banget. Mungkin ada orang yang senangnya jedak-jeduk, ini masuk. Ada orangnya yang ngecering juga, ini juga masuk. Jadi menurut gua dia tuh kayak all around ya, TWS yang cocok untuk semua kalangan. Jadi buat kalian yang misalnya pengen ngebass, kalian orangnya yang suka olahraga biar mood booster, ini masuk. Nah kalau masuk ke bicara harga ya,
TWS 500 ribuan. Ya kalau kita lihat sekarang saat ini ya, 589 dari diskon dan harga 1 jutaan. Gue ngerasa ini harganya reasonable menurut gue pribadi, karena mungkin ada kompetitor yang sudah support ANC. Tapi di harga segitu, ANC-nya tidak bisa, pada kenyataannya biasanya gue jarang menggunakan ANC ini buat gue pribadi. Dan gue lebih mempercayai passive noise cancellation, karena kalau harga yang budget itu, ANC itu akan merubah kualitas suaranya. Jadi gue ngerasa ini recommended ya. Lu nggak akan punya banyak masalah ya. Selama gue seminggu pakai ini, gue nggak punya nemu drama. Ya harganya tuh nggak bohong gitu ya. Ini kayak kita memang membeli kualitas gitu ya maksud gue. Dan dia memang selalu sesuai dengan spesifikasi yang dia tulis ya. Oke, kekurangannya seperti yang gue bilang ya, agak tumben ya, karena dia biasanya powernya powerful. Ini tadi powernya agak kurang, jadi gue harus ke 90%. Nah biasanya karena seperti 90% itu baterainya akan lebih cepat habis dari standar yang dia saranin gitu. Maksudnya jadi default dia, karena dia bilang dia akan mengklaim 30 jaman ya untuk semuanya. Karena gua tadi senengnya di 90 pasti, jadi dia theoretically pasti akan kurang. Nah, jadi segitu dulu untuk review gua kali ini. Kalau ada hal yang lu bisa tanyain, lu komen aja di bawah. So, segitu dulu, sampai jumpa di video yang lain. Bye.